lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Itu dalam Wahyu 1 ayatnya yang ke-7. Bagaimana dengan ayat ini, pendeta? Bagaimana tanggapan pendeta? Artinya kan orang jahat akan ada yang dibangkitkan pada hari kedatangan Yesus ini. Pertanyaan sambungan dari Wahyu 20 ayat 5 yang ditanyakan oleh Saudara Diego Triputra. Rupanya ini merupakan pertanyaan lanjutan ya. Pendeta sudah menjawab pertanyaan dari Diego Triputra dalam Wahyu 20 ayat 5. Jadi Saudara Juner Sagala ini dia menanyakan ayat Wahyu 1 ayat 7 tadi. Nah, untuk tanggapannya bagaimana, pendeta? Disilahkan. Apakah waktu kita cukup? Tinggal 10 menit, pendeta. Berapa menit? 10? Ya, kurang lebih ada 8 sampai 10 menit. Oke. Terima kasih untuk Saudara Juner Sagala. Dan saya ingat waktu itu dalam menjawab pertanyaan Saudara Diego Triputra, Alkitab mengatakan bahwa orang-orang jahat tidak akan bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Yang bangkit adalah mereka yang benar, orang-orang yang mati di dalam Kristus. Itulah di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 mengatakan, itu adalah, saya bacakan ayatnya, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, sebab mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Namun Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7 ini mungkin saya tidak mau mengatakan mungkin. Ini nampaknya memberikan gambaran tentang suatu hal atau suatu pengecualian. Ada petunjuk di dalam Matius 26 ayat yang ke-64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, ini kepada imam besar Kayafas, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Yesus mengatakan kepada Kayafas, kamu akan melihat Anak Manusia datang di atas awan-awan di langit. Tujuannya untuk apa? Yang kita bahas yang lalu itu adalah dalam kategori selamat atau tidak selamat, bukan bangkit atau tidak bangkit. Jadi yang selamat adalah yang dibangkitkan, yang selamat adalah mereka yang mati dalam Kristus dan dibangkitkan. Mereka yang mati dalam kejahatan tidak bangkit nanti sampai berakhir masa 1000 tahun itu. Akan tetapi kebangkitan, kalaupun ada kebangkitan bagi orang-orang yang kalaupun ada kebangkitan bagi orang-orang yang menikam Yesus, yang menyalibkan Yesus, itu tidak bisa dikategorikan sebagai kebangkitan yang pertama. Mengapa? Karena Wahyu 20 ayat yang ke-6 berkata, berbahagialah mereka yang bangkit pada kebangkitan yang pertama, karena mereka selamat. Orang-orang yang menikam Yesus dalam Wahyu 1 ayat yang ke-7 termasuk dalam bangsa-bangsa yang akan meratap, menyatakan bahwa mereka tidak sedia untuk selamat. Jadi itu tidak bisa dikategorikan sebagai kebangkitan pertama, kebangkitan yang umum bagi mereka yang mati di dalam Kristus. Sekarang kita bisa juga melihat Wahyu 1 ayat yang ke-7 ini dalam terang Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Kenapa saya katakan demikian? Kita baca ini ayat Wahyu 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Tenang aja Jeff, udah mau selesai. Saya akan bacakan Ibrani 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui
sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Mengapa? Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kata menyalibkan lagi adalah dalam bentuk kontinu, dalam bentuk terus-menerus. Dengan kata lain, mereka yang sudah pernah belajar, sudah pernah menerima Kristus, sudah pernah menerima kebenaran ini, mengecap karunia sorgawi, dan lain sebagainya. Tetapi mereka meninggalkan kebenaran, mereka tidak mungkin lagi bertobat kalau mereka terus-menerus menyalibkan anak Allah itu. Kalau mereka terus-menerus menyalibkan Yesus. Jadi, istilah menikam Yesus itu bukan berarti dengan tombak lalu kemudian menikam Yesus. Di dalam Ibrani 6 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6 mengatakan, mereka yang terus-menerus menghina Tuhan di muka umum, mempermalukan Tuhan di muka umum, dan tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dianggap mereka terus-menerus mereka menyalibkan Yesus. Kecuali mereka berhenti menyalibkan Yesus dan bertobat, maka ada pengharapan. Tapi kalau terus-menerus mereka melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, itu sama dengan terus-menerus menyalibkan Yesus. Orang-orang itu pun pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, mereka akan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali kalau mereka dalam keadaan hidup, tetapi mereka tidak sanggup untuk melihat kedatangannya karena mereka akan binasa oleh cahaya kemuliaan. Jadi waktu Yesus datang, ada dua golongan orang yang hidup. Yang pertama adalah orang yang benar, yang akan diubahkan dan naik ke sorga. Orang yang jahat, yang menyalibkan Yesus secara rohani dari kehidupan mereka. Mereka juga mengetahui Yesus datang, melihat kedatangan itu, tetapi tidak tahan dan meminta supaya mereka binasa. Dan betul mereka binasa pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ayat ini terbuka untuk interpretasi seperti itu. Wahyu 1 ayat 7 itu terbuka untuk interpretasi seperti ini. Mengapa? Sebab dalam Wahyu 1 ayat yang ke-7 dikatakan, orang-orang yang menikam dia. Dikatakan di sana, mereka yang menikam dia. Artinya kalau mereka yang menikam dia, bukan hanya satu orang. Mereka artinya banyak. Padahal, kalau kita mau mengambil secara harafiah menikam, menurut Alkitab, berapa banyak orang yang menikam Yesus? Baca di dalam Yohanes 19 ayat 34. Berapa orang yang menikam Yesus? Dikatakan di sana, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Menurut cerita dalam Yohanes 19, yang menikam Yesus hanya satu orang. Tapi mengapa Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-7 mengatakan mereka seakan lebih banyak dari satu orang, padahal Yohanes mengatakan hanya satu orang dari antara prajurit itu. Ini menyatakan kepada kita bahwa Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7 terbuka untuk interpretasi di mana orang-orang yang masih hidup, yang tidak bertobat, yang terus-menerus menyalibkan Yesus. Demikian Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Pada waktu Tuhan Yesus datang, mereka melihat kedatangan itu, tetapi mereka tidak tahan. Mereka akan binasa. Mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, karena mereka binasa pada saat mereka melihat kedatangan Yesus itu. Kalaupun ini menggambarkan akan ada kebangkitan bagi mereka yang terlibat langsung di dalam penyaliban Yesus di atas Bukit Golgota itu, maka ini tidak termasuk sebagai kebangkitan yang pertama, karena ini adalah bukan kebangkitan untuk diselamatkan, tapi kebangkitan untuk melihat bahwa Ia yang mereka salibkan itu datang sebagai Raja di awan-awan. Itu yang dikatakan oleh Yesus
kepada Kayafas imam besar yang juga adalah salah satu gembong yang merencanakan penyaliban Yesus. Saya pikir demikian. Terima kasih.